Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini anak-anak di kelas PITL 2 menyambut pembahasan minggu kemarin pelajaran BKN. Ya. Sehat semuanya? Sehat ya? Ada yang sakit? Ada yang tidak hadir hari ini? Kurang enak badan, Pak. Oh, Pak. Idris kurang enak badan. Iya. Sudah berobat belum? Belum, Pak. Belum. Iya, nanti kalau sudah pulang segera ya. Atau nanti pas waktu istirahat ke UKS bentar gitu. Ya. Baik, Pak. Yang lain, anak-anak sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya Idris ya. Iya, silakan. Ya, baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih, Idris. Baik, Bapak. Baik. Untuk memacu semangat kita pembelajaran di pagi hari ini, Bapak ada sebuah permainan. Melihat tangan Bapak ini, saya menunjuk ya. Baik, gerakan tangan kalian satu arah jarum jam. Bisa? Bisa, Pak. Pelan, keras, pegang hidung. Enggak ada yang salah ya, alhamdulillah. Konsentrasi semua. Baik, lanjut sekali lagi. Lebih keras, pelan, pelan. Ayo, yang masih keras itu ayo siapa? Keras, pelan, keras, pegang rambut. Iya. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda. Masih konsentrasi ya. Baik, terima kasih. Kita masuk di pembahasan pada hari ini. Masih ingat kemarin pembahasannya apa? Anak? Nggak ingat, Pak. Kita masuk di wilayah hukum ini. Pembahasan terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum. Kemarin itu pertemuan yang pertama. Halo, yang masih ingat? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Kemarin kita sudah membahas apa anak-anak? Yang pertemuan kemarin? Lupa. Kita kemarin membahas tentang hakikat penegakan hukum. Ya. Untuk hari ini kita beranjak pada penegak hukumnya, peran-perannya. Baik, saya share script dari materi lanjutan minggu kemarin. Terlihat anak? Ya, baik. Kita masuk di peran penegak hukum. Tujuan daripada pembelajaran ini kita akan mengetahui peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Baik. Banyak di luar sana kita temui
pelanggaran penerapan daripada hukum itu sendiri. Ini salah satunya. Kelihatan? Nah, berkaitan dengan sidang tadi, terkait dengan kasus pembunuhan karena membela diri, kira-kira dari anak-anak ada pertanyaan? Ada alurnya kan? Anak-anak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa itu yang membunuh itu? Kenapa, Pak? Siapa yang membunuh itu? Anak SMA, Pak. Anak SMA, betul. Karena apa itu membunuh? Amini coba. Membela diri, Pak. Membela diri, Pak. Iya, membela diri. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Iya, Pak. Iya. Karena apa? Alasannya pasti ada. Ini kita di lingkungan pelajar, lingkungan pendidikan. Nah, nanti akan kita bahas di diskusi kelompok ya, Nak, terkait dengan alasannya, nanti solusinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Iya. Ada beberapa penegak hukum di Indonesia itu. Ada paling enggak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini Bapak akan membagi kelompok untuk didiskusikan pada LKPD. LKPD-nya nanti Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok di ruang breakout. Nanti silakan kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD yang Bapak share. Ya. Ada 2 pertanyaan nanti terkait dengan yang pertama perannya, yang kedua nanti mencari dan membuat sebuah artikel kemudian dikomentari. Silakan dari anak-anak untuk berkomentar sesuai apa dari kasus yang anak-anak cari. Begitu ya. Untuk kelompok yang pertama ada Astrea Dia. Kelompok yang kedua ada Erinta Nurul. Kelompok yang ketiga ada Pak, join sekarang, Pak. Ya, silakan. Untuk memaksimalkan waktu, monggo kelompok untuk diskusi terkait dengan LKPD yang sudah saya bagikan. Gimana hasil diskusinya tadi, Dea? Iya, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah selesai. Gimana, Erinta? Sudah, Pak. Sudah. Siap presentasi berarti ya? Idris gimana? Ketua kelas? Panutan, pastinya sudah selesai ya? Insya Allah. Gimana? Sulit atau enggak itu tadi? LKPD-nya Bapak? Sulit. Sulit ya. Gampang. Gimana Ida? Sudah selesai belum? Tadi maksimal ya? Kelompokan sama siapa tadi? Sama Idris, Pak. Oh iya. Amini?
Gimana? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Siap presentasi ini. Kurang siapa ini yang masih belum masuk ke Zoom utama ini? Sudah, Pak. Semuanya ya? Iya, sudah semua ini. Baik. Saya harap dari kalian mempresentasikan satu presentasi, nanti yang lainnya untuk mengomentari, memberikan pertanyaan atau masukan, atau kekurang setujuan mungkin ya dari anak-anak. Silakan. Kelompok 1 dulu yang akan ditampilkan oleh siapa? Silakan. Saya, Pak. Oh, Bu Dea. Ya, silakan. Silakan, Dea. Sudah muncul, Pak. Iya, sudah. Mantap sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya berdua bersama Astria. Di sini ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini sudah kami susun. Tadi LKPD-nya dari Bapak. Di sini ada petunjuk, kemudian ada soal, ini jawabannya. Hasil analisis peran lembaga. Yang pertama ada peran Polri, merupakan salah satu peran yang penting dan pokok dalam mewujudkan terjaminnya keadilan dan kedamaian di Indonesia. Kemudian di sini ada tugas dan wewenang pokoknya. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Ini diantaranya tugas-tugasnya ya teman-teman. Saya bacakan 2 poin saja. Pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kemudian menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ada clipping yang kami buat. Polri berangkatkan 140 personil Garuda dalam misi perdamaian di Bangui, Afrika. Nah, ini Pak. Ini ya Pak ya. Iya, bagus. Iya. Bagus kan Pak? Hasil kelompok saya. Keren. Iya dong, gurunya juga tuh. Nah, ini respon cepat Kapolri beri keadilan korban tragedi Kanjuruhan. Ini yang lagi ngehits banget nih sampai betul. Ini ya Pak, sampai ke luar negeri banyak banget yang prihatin atas tragedi Kanjuruhan. Iya. Nah, kan juga viral Pak. Iya, kan berarti kalau Ida bertanya seperti itu berarti Ida lebih setuju pada contoh yang jeleknya. Coba kira-kira contoh yang jeleknya apa, Ida? Bukan contoh jeleknya, Ibu. Maksudnya kan itu kasusnya Kanjuruhan. Ya, itu ya. kan lebih ke penyelidikannya. Kenapa yang tidak kasusnya polisi kemarin yang siapa itu yang ditembak itu kenapa itu nggak dijadikan clipping juga gitu. Itu kan Polri-nya kan ini kan berbicara tentang Polri. Yang kemarin itu kan yang melanggar Polri. Itu kan lebih hangat lagi diperbincangkan. Iya. Karena izin saya mau. Oke, siap, Ibu, Bos. Membantu. Ida
Halo. Oke, semangat sekali anak-anak. Tidak sama yang tadi, tapi di kasus Kanjuruhan ini juga menimbulkan dampak yang sama, Bu, sama Sambo, karena yang saya amati dan lihat dan baca bahwa aparatur negara ini, yaitu Polri, tidak yang sesuai, Bu. Jadi untuk menindak Bu Ida tidak sesuai untuk menindak supporter. Menurut aturan FIFA itu tindakan polisi tidak boleh mengeluarkan gas air mata dan tembakan senjata. Jadi ada pelanggarannya juga, Ida. Sama seperti Sambo sebenarnya. Cuman ini mungkin masih diusut karena kan harus ada praduga tidak bersalah ya. Gitu. Ya, mungkin betul. Seperti itu. Ya kan, kalau misalnya kita melihat videonya ya kan ada sekilas tuh kan ada gas air mata gitu kan. Itu kan sama saja melanggar ya, betul tidak? Betul. Iya, jadi kan kita sebagai penonton otomatis kan di situ dirugikan dari aparat ya. Tapi kita juga melihat di sini ada juga aparat ya mengalami tewas kan ya, ada berapa ya? Ada yang cuma 2. Ada ya, walaupun cuma 2 kan namanya juga nyawa, Pak. Chris ya. Itu. Ya, tapi nggak sebanding dia sama sipilnya. Oh iya. Betul. Kembali lagi yang tadi katanya Bu Erinta kan katanya beritanya sudah terbaru kayak Kanjuruhan. Itu kan yang Sambo kan juga terbaru. Kalau yang mungkin ini harus belok-belok, Bu. Ya, kebetulan biar ada hot news. Kebetulan saya mengambilnya yang ini. Barangkali ada kelompok lain yang mengambil yang itu gitu. Ya, itu kebetulan sama ini, Bu Dea. Sama Dea saya kebetulan sama ini. Oh, iya. Anak-anak terima kasih ya. Coba Dea simpulkan dari hasil ini tadi. Dan diakhiri. Oke. Nah, teman-teman, jadi dari kesimpulan diskusi kelompok kami ini kan tadi menganalisis mengenai peran lembaga. Yang kami ambil adalah peran lembaga Polri, karena Polri ini merupakan salah satu peran penting dan pokok dalam mewujudkan terjaminnya keadilan dan kedamaian di Indonesia. Kemudian kami juga tadi membahas mengenai di sini Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melaksanakan peran Polri dengan baik. Polri memiliki visi yaitu terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjaminnya sinergi polisional yang proaktif. Begitu Bapak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Dea. Sama-sama. Keren, mantap, hebat, cepat. Silakan untuk di stop Dea. Baik, kita lanjutkan pembahasannya untuk di poin selanjutnya. Ini ada, ini yang kita bahas tadi ya, terkait dengan polisi. Ini undang-undang yang terkait dengannya itu adalah nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan dari kelompok yang kedua tentang kejaksaan, ada dari pidana dan perdata itu ya. Kemudian yang kelompok 3 terkait dengan peran hakim. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kelompok 4 tentang advokat. Nah, ini sudah tadi. Kemudian yang terakhir peran KPK. Baik, untuk kesimpulan dari anak-anak, silakan yang ingin menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya, Pak. Oh ya, Amini, silakan. Oke. Dari pembahasan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa semua lembaga itu harus ikut serta dalam menegakkan hukum, supaya
tercipta ketertiban hukum. Namun harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat, harus aktif untuk mematuhi peraturan hukum juga, Pak. Seperti itu. Iya, betul sekali Amini. Ya, baik, yang jelas dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh 5 kelompok tadi, paling enggak kita tahulah apa itu tentang peran-peran yang mesti dijalankan oleh para penegak hukum itu, dan juga masyarakat yang harus proaktif juga untuk menghindari kekacauan-kekacauan dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Baik, untuk menguji pengetahuan kita, Bapak ada kuis terkait dengan itu. Silakan diakses ya, ini diklik di HP-nya masing-masing, 10 menit, silakan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, sudah anak-anak ya? Sudah selesai kuisnya? Nah, untuk selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang analisis daripada kasus-kasus yang ada di Indonesia. Itu langkah-langkah kepidananya, perdatanya, dan seterusnya akan kita bahas minggu depan. Ya, baik. Tolong Ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siapa? Ya. Baik, teman-teman. Setelah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar apa yang kita dapatkan menjadi barokah, menjadi ladang pahala buat Bapak Guru, buat kita teman-teman semua. Berdoa dalam hati mulai. Amin, selesai. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.